Dia mendatangkan kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa Yohanes berada di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan, sedang berbincang-bincang dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada orang yang suka petualangan. Kalau diajak untuk melakukan hal-hal yang baru, dia itu antusias. Diajak untuk perjalanan ke tempat yang asing pun dia bilang oke. Itu kalau kita belajar dari personality test, termasuk orang-orang sanguin, itu paling suka bilang oke. Semua dia okekan. Orang-orang koleris juga suka tantangan yang baru. Kalau dikasih pekerjaan baru, dia merasa tertantang. Ada sesuatu yang harus dihadapi, dia tidak akan mundur. Dia akan melakukan yang terbaik untuk kemudian menyelesaikan apa yang diharapkan dapat dia lakukan. Dua tipe pribadi ini adalah pribadi yang berani menantang sesuatu, berani untuk menjelajah sesuatu yang baru. Ada juga tipe pribadi yang banyak perhitungan, yaitu tipe melankolis. Kalau melankolis sempurna, dia akan berpikir dulu jauh ke depan. Semua efek yang mungkin muncul itu akan dia pertimbangkan sebaik-baiknya. Kalau orang pragmatis, dia mager, malah sudah. Orang Makassar bilang batal apa aja. Diajak begini, jangan. Saya mau santai-santai saja. Itu orang pragmatis. Tapi kalau kita belajar hari ini, sebenarnya semua jenis karakter itu bisa saling melengkapi. Dan apa yang ditunjukkan juga oleh penginjil Yohanes adalah ketika Yesus mengatakan kepada dua murid Yohanes Pembaptis, "Marilah dan ikutlah aku." Dan perhatikan, di antara dua murid tersebut hanya satu disebutkan namanya, Andreas. Yang satu tidak disebutkan namanya. Siapa dia? Kalau berbicara dalam penafsiran naratif, kita bisa menempatkan diri pada salah satu murid tersebut. Karena ketika Andreas sudah berjumpa dengan Yesus, dia pergi melihat di mana Yesus tinggal, baru dia pulang bicara sama saudaranya. Jadi bukan Petrus bersama dengan Andreas waktu itu. Dan ketika dikatakan, "Mari ikutlah aku," Andreas tidak bertanya, "Tuhan, kira-kira rumahmu berapa kamarnya? Tempat tidurnya itu bantalnya king coil atau bukan? Terus Tuhan, ada pembantu rumah tangga tidak? Nanti kita makan apa?" Andreas tidak berpikir masalah itu. Yang terjadi adalah dia ikut Tuhan. Dan dikatakan waktu itu dia datang ke tempat di mana Yesus tinggal. Jadi Andreas membiarkan dirinya, orang Jerman mengatakan
liberation lesson, artinya membiarkan diri itu mengalami kejutan. Kita kadang-kadang tidak siap menerima kejutan-kejutan kecil ya. Kalau kejutannya positif oke, tapi kalau yang tidak kita kehendaki, pasti kita akan mengatakan, kenapa ada kejutan seperti ini? Tapi kedua murid ini memberikan contoh pada kita dalam hidup ini. Ada satu sisi kehidupan kita di mana kita harus berani menghadapi tantangan. Kalau orang tidak berani menghadapi tantangan, dia akan mengalami kemandekan. Dia akan hanya berpuas diri di sana. Kata orang selalu, ayo kita keluar dari comfort zone kita. Ada juga orang mengatakan, ngapain keluar dari comfort zone kalau kita sudah nyaman? Ibaratnya suster kalau kita lagi tidur lelap, keluar pada tempat tidur, kenapa mau keluar tempat tidur? Dalam selimut itu sudah enak sekali. Ada saatnya memang kita bisa menikmati juga comfort zone kita. Tapi ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa bertumbuh lebih, mengapa tidak kita manfaatkan? Contoh sederhana misalnya kalau ada penawaran untuk ikut webinar, ikut seminar, ikut lomba, itu merupakan chance, kesempatan untuk bisa bertumbuh. Kalau orang tidak pernah mau menghadapi tantangan, dia tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Tetapi dimensi yang kedua adalah yang bisa kita petik juga dari bacaan Injil hari ini. Sometimes yang kita hadapi adalah sesuatu yang ordinary, yang biasa aja. Tetapi dalam hal-hal yang sederhana itu, kita bisa menemukan sesuatu yang extraordinary. Yang saya maksud adalah kadang-kadang hal yang kita jumpa itu biasa aja. Kita ketemu dengan orang yang biasa, kita ketemu dengan orang tua kita tetap begitu saja. Ketemu dengan papa mama, ya memang sih rambut putihnya mulai muncul, tapi dia tonji. Atau misalnya ketemu dengan guru, teman-teman, ya dia tonji juga. Setiap hari seperti itu. Bisa orangnya sama, tempatnya sama, situasinya sama. Tetapi kalau kita bisa memaknai perjumpaan tersebut dan pengalaman tersebut, kita akan menikmati sesuatu yang membahagiakan. Artinya begini, sesuatu yang biasa bisa membuat luar biasa atau menjadi luar biasa, itu karena bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Contoh misalnya, Samuel, dia dikatakan berada di dalam bait Allah. Tempatnya biasa, peristiwanya juga biasa, dia pergi tidur, mendengarkan suara. Nah, ini mungkin yang boleh kita katakan tidak biasa. Tapi dia datang kepada Eli yang dianggap juga orang yang biasa berbicara dengan dia. Dan kalau kita mendengarkan sebenarnya sejak awal perikop ini dikatakan bahwa jarang sekali terdengarkan sebenarnya wahyu Tuhan pada masa itu. Sehingga Eli juga merasa awalnya, ya mungkin ini anak ngigau. Butuh 3 kali kemudian Eli tahu, atau 2 kali baru Eli tahu, itu bukan sesuatu yang biasa, itu suara Tuhan untuk Samuel. Dan indah sekali, ternyata Samuel dan Eli itu akan kemudian mampu memahami sesuatu yang luar biasa di balik sesuatu yang biasa tersebut. Jadi sebenarnya apakah peristiwanya luar biasa hebat atau biasa-biasa saja, sangat tergantung dari kita memaknainya. Contoh misalnya kalau kita makan, kalau makanannya sama lagi, kita bisa sekarang memutus kita mau mengeluh atau kita bersyukur. Misalnya nanti kita makan itu ya nasi dengan ikan, besok ikan dengan nasi, itu lagi, besok lagi nasi dan ikan lagi, itu lagi. Tapi kalau kita lihat, ikan, saya sungguh-sungguh suka ikan. Nah asin memang ini yang saya selalu suka. Kita akan merasa berbeda. Atau misalnya ketemu tempat tidur yang sama, ya bantalnya sama juga nih. Ya dia lagi nggak tidur, ya dia lagi. Tapi kalau misalnya ada excitement, bantalku kau yang kudambakan sepanjang hari, tidurnya merasa menjadi lelap. Contoh. Jadi sesuatu yang kadang simpel, kita mengatur meja, kita mengatur ruangan kita, pokoknya tetap sama. Tapi kita tata kemudian kita mengatakan dengan penuh antusias, wow, I like it. Saya suka melihatnya, contoh. Jadi kita bisa memaknai pengalaman yang sangat sederhana dengan sukacita. Dan kalau kita bicara mengenai panggilan menjadi murid adalah sebenarnya panggilan be here and now. Jadi kita bahagia dan bisa menikmati saat ini dan kini di sini. Kita tidak perlu berpikir dan berkhayal tentang
tidak kumpul-kumpul. Tetapi kalau kita berbahagia berada di rumah kita yang mungkin tidak besar, di komunitas kita ini yang juga, ya komunitas kita punya rumah besar, ini keuskupan rumahnya besar sekali ya. Tapi kalau yang lain misalnya rumahnya ya hanya segitu, kamarnya cuma segitu, bisa tetap merasa happy. Dan bayangkan ini berbulan-bulan lamanya kita menjalani hari-hari yang sama, tapi kalau kita bisa memakainya itu dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan, ternyata saya masih bisa bersyukur, itu akan mengubah cara kita memaknai hidup kita. Saya menutup renungan ini dengan satu cerita. Di Jerman beberapa waktu yang lalu, orang-orang membuka fasilitas umum seperti bahkan gimnasium. Gimnasium itu adalah seperti taraf SMA kalau di sini sekolah menengah. Jadi mereka membuka aula-aula itu untuk menjadi tempat penampungan pengungsi. Dan di sana para pengungsi itu diperlakukan lebih daripada seorang pengungsi, karena mereka diurusin, makan minumnya diberi, juga apa yang mereka butuhkan seperti pakaian diberi. Bahkan para pengungsi di Jerman juga dijamin dengan, kalau mereka sudah terdaftar di situ, mereka akan diberikan juga uang saku secukupnya. Bayangkan, orang Jerman memang sangat murah hati. Dan setelah beberapa waktu, salah satu pastor di tempat itu dipanggil dan diinterview dalam sebuah wawancara radio. Dan kebetulan yang menginterview dia adalah bukan orang yang sangat beragama. Lalu nada sinis yang muncul adalah, Herr Pfarrer, pastor, ya, di mana Tuhan pada masa seperti ini? Di mana Tuhan di antara para pengungsi tersebut? Lalu pastor itu mengatakan, dia diam sejenak dan dikatakan dengan tenang, ya kalau Anda mau tahu di mana Tuhan, Anda harus berada di sana. Anda datang dan melihat di sana Tuhan. Maka kalau kita juga bertanya pada masa sekarang ini, masa yang sulit dan berat, di mana Tuhan, kita harus berada di tengah-tengah situasi di mana kita bertanya tersebut dan melihat bahwa dalam situasi yang kadang-kadang kita anggap paling sulit pun, di sana masih ada alasan untuk bersyukur dan bergembira. Dan jalan seorang pengikut Tuhan bukanlah jalan orang yang punya pesimisme, tetapi orang yang punya optimisme dan keterbukaan untuk melihat bahwa bahkan di balik penderitaan selalu ada juga makna yang bisa kita petik. Dan setelah lorong yang panjang kita lewati, seperti tunnel yang kita lewati panjang gelap, di ujung lorong tersebut pasti akan ada cahaya. Yang paling penting adalah kita terus berjalan ke depan, tidak berhenti di tengah-tengah kegelapan tersebut dan menyerah, melainkan terus melangkah dengan optimisme bahwa setelah malam akan terbitlah matahari. Semoga demikian. Amin.